It's Secret Time. Halo guys, malam ini kita akan cerita mengenai satu selebriti kondang dari Hong Kong, lagi-lagi dari 90s era, yaitu Gigi Leung. Asik, era kita ya. Era kita. Jadi berawal dari lagi jalan-jalan di Tsim Sha Tsui, Hong Kong, tiba-tiba Gigi ini disamperin sama talent scout karena kecantikan dan postur badannya yang tinggi. Keren ya. Instan saja nih Gigi menjelma sebagai seorang bintang iklan, seorang aktris, dan juga penyanyi solois yang sangat sukses di dunia hiburan Hong Kong. Bahkan nih, Gigi juga mengawali karirnya di dunia film dengan standar yang sangat tinggi. Kenapa? Karena dia langsung disandingkan bareng Koko Andi Lau. Yang waktu itu tuh udah menjadi seorang superstar. Si cantik yang dikenal dengan style rambut bondolnya ini ternyata pernah pacaran selama 7 tahun sama Ekin Cheng. Lama ya? Sayangnya tiba-tiba putus. Aduh sayang. Ntar kita cari tahu bareng-bareng ya kenapa kok bisa putus. Mainkan! Sebenarnya, dia tuh lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja di Hong Kong. Dan juga mereka ini bersekolah di sekolah yang bagus sejak kecil. Dan juga mendapat pendidikan yang bagus pula. Namun ketika dia menginjak SMP, orang tuanya itu bercerai, guys. Nah, perceraian ini nih yang berdampak negatif banget bagi Gigi. Yang ternyata dia tuh kepribadiannya introvert. Jadi mungkin agak ada stres dikit ya. Iya sih. Sampai-sampai Gigi itu gara-gara perceraian ini memotong pendek rambutnya. Tapi gaya rambut pendek ini nantinya akan jadi icon style-nya dia yang terkenal banget. Gigi itu sekolahnya di Biara Maryknoll, dan setelah dia lulus, dia tuh melanjutkan ke Universitas Politeknik di Hong Kong. Nah, karena dia cantik dan juga tinggi seperti model, tingginya tuh 176 cm loh. Wih, semampai ya. Iya ya. Makanya Gigi tuh gampang banget terdeteksi nih oleh pencari-pencari bakat. Nah, selama masa studinya di universitas, Gigi itu banyak menerima job iklan dan juga job modeling. Jadi memang sejak masa kuliahnya Gigi ini, dia udah sangat produktif banget ya guys. Akhirnya dengan kerja kerasnya dia tuh dilirik sama sutradara film yang namanya Lee Ching-ai. Dan tentu saja diajak main ke filmnya dia yang berjudul Dr. Mark pada tahun 1995. Dan film ini tuh dibintangi oleh aktor-aktor ternama ya, kayak Tony Leung, Sean Lau, dan juga Christy Chung nih. Ini mereka udah kondang-kondang duluan ya. Betul. Ternyata film Dr. Mark ini cukup sukses ya guys. Dan hal ini membuat Gigi mendapatkan tawaran main pada film yang lain. Betul. Yang berjudul Full Throttle pada tahun 1995. Di sini, nggak main-main. Dia itu langsung adu akting dengan Koko Andi Lau yang udah jadi superstar. Betul banget. Dan dia itu jadi peran utama wanitanya ya. Hebatnya itu. Maka melalui film ini, Gigi itu mendapatkan nominasi sebagai pendatang baru terbaik di penghargaan film Hong Kong di tahun 1995. Setelah dia membintangi 2 film tersebut, karirnya tuh terus menanjak. Dan selama karirnya ini, dia tuh sudah membintangi puluhan film. Di antaranya tuh film $60 Million Man. Wah, Di tahun 1995 ya. ya film ini ternyata dibintangi juga oleh Stephen Chow dan Eng Mantat. Jadi udah kebayang ya, film ini pasti lucu banget guys. Lagi-lagi nih guys, Gigi itu terlibat di film yang booming banget. Dan film ini kita tuh udah sering mention di beberapa video-video kita. Tepatnya di tahun 1996, Gigi itu terlibat di film God of Gamblers 3. Yang ada lanjutannya, God of Gamblers 3 The Early Stage. Betul. Ini juga bintangnya keren-keren ya. Keren-keren. Ada Leon Lai, Anita Yuen, dan juga Jordan Chen. Kalian tuh pasti udah pada tahu banget dah. Kebayang kalau judulnya udah God of Gamblers, ini jaminan mutu film yang paten banget. Nah, Van Basiker, karirnya Gigi tuh di tahun 90-an tuh memang lagi bersinar banget ya. Nah, contohnya tuh dia bermain lagi dengan aktor kawakan. Jet Li, Eric Sang, Simon Yam. Wih, Di film apa tuh, bro? ngeri.
film Hitman. Betul. Film ini rilis di tahun 1998. Tapi nggak sampai itu aja. Gigi ini adu akting juga dengan artis-artis kondang lainnya seperti Takeshi Kaneshiro. Wah, si ganteng. Di film Turn Left and Turn Right. Lalu ada juga sama aktor kondang lainnya seperti Donnie Yen di film Heaven's Palace. Wah, itu juga film yang kondang banget, guys. Lalu juga bareng aktor Donnie Yen di film The Monkey King, Havoc in Heaven's Palace. Terus ada juga sama Aaron Kwok. Aduh, bener-bener bukan kaleng-kaleng ya Gigi ya. Walaupun dia itu baru menjalani karir sebagai seorang aktris, usianya belum terlalu lama ya. Betul. Tapi dia itu selalu disandingkan dengan para superstar. Keren banget. Memang Gigi Leung ini tuh multi talenta banget. Jadi selain dia jago acting, dia tuh jago nyanyi juga. Sampai dia tuh merilis album debut Cantonese yang berjudul Love Myself di tahun 1996. Dan debut album Mandarinnya itu rilis di tahun berikutnya. Judulnya itu ini ikonik sih. Short Hair alias rambut pendek. Kayak rambut bondolnya dia. Betul. Ternyata album ini itu sukses banget di pasaran. Lagu-lagu seperti Flower Fire, Fresh, Coward, dan juga Love Him itu booming banget. Betul. Bahkan dia itu menulis sebuah lagu yang judulnya Hua Huo. Itu karangan dia sendiri, guys. Keren ya. Jadi dia juga bisa ngarang lagu ya. Nggak cuma nyanyi, tapi bisa menulis lagu sendiri. Sampai-sampai Gigi ini menulis lagu untuk para penyanyi kondang seperti Sammy Cheng dan juga Hacken Lee. Nah, Family Seeker ini tuh seperti pelangi sudah hujan. Weh. Jadi di dalam depresi ini tuh dia sampai bisa menulis lebih dari 50 lagu. Baik dia nyanyikan sendiri maupun dinyanyikan oleh penyanyi lain. Alias blessing in disguise ya guys ya. Nah, ini bagian yang ditunggu-tunggu. Kisah skandalnya Gigi dengan Ekin Cheng. Jadi mereka tuh terlibat skandal karena adegan ciuman di drama musikal Midsummer Night Rhapsody. Nah, dari situ tuh dia berlanjut menjadi hubungan percintaan. Padahal saat itu tuh Ekin lagi jadian sama Xiao Meiqi. Dan hubungan mereka tuh udah lama bro. Udah beberapa tahun gitu. Bahaya ya. Jadi gara-gara ketemu Gigi lah menyebabkan hubungan Ekin Cheng dan juga Xiao Meiqi ini kandas. Gigi ini jadi kayak orang ketiganya ya guys ya. Betul. Yang menyebabkan hubungan Ekin dan Xiao Meiqi kandas. Karena Gigi Leung dan juga Ekin Cheng pada zaman itu lagi kondang-kondangnya. Hal ini atau kejadian ini bikin gosip atau cerita yang heboh banget di industri entertainment Hong Kong. Sampai-sampai konon nih menyebabkan reputasi Gigi dan juga Ekin itu sempat goyah. Walaupun hasil dari perselingkuhan, ternyata hubungan Gigi sama Ekin ini juga cukup lama loh. Selingkuh itu indah ya. Dia 7 tahun loh hubungannya ya. Wah, benar-benar indah kalau ini. Betul, sampai para fans tuh yakin kalau wah mereka ini bakal nikah. Namun, apa mau dikata guys, ternyata di tahun 2006 hubungan mereka ini kandas. Aduh, putus kalau juga versinya ya. Gigi, gimana nih? ada 2 versi nih. Versi Gigi dan juga versi manajemen. Ya? Oh, manajemen. Penyebab pertama hubungan ini kandas, kabarnya Gigi itu udah nggak tahan. Ekin ini ternyata juga selain pernah main belakang sama Gigi, dia main belakang juga dengan para wanita lain. Memang sifat itu susah untuk dirubah ya. Ternyata player juga Abang Ekin ya. Nah yang kedua, jadi Gigi ini bilang kalau kepribadian mereka ini terlalu bertolak belakang. Gigi ini seorang pekerja keras karena dia latar belakang keluarganya yang dulu susah. Betul. Sedangkan Ekin, dia lebih senang bermalas-malasan di rumah main video game. Jadi mungkin Gigi agak bete gitu ya. Kok lu nggak peduli sama karir lu? Nah, itu kan versinya Gigi. Kalau versinya manajemennya gimana? Ya standar lah, diplomatis lah si manajemen ini. Mereka bilang karena kesibukan masing-masing dengan karirnya, maka mereka ini nggak ada waktu untuk bersama-sama ataupun bercinta. Diplomatis banget ya. Jadi setelah kandasnya hubungan Gigi dengan Ekin, ternyata Gigi itu stres. Gua rasa dia itu memang cukup berharap. Karena kalau seorang wanita
udah bertahan lama dengan Betul, seorang betul. pria, berarti dia mengharapkan sesuatu yang indah gitu ya. Betul. Ternyata Gigi ini ya banyak masalah lah setelah itu. Dia sering menangis dan juga sering curhat sama teman-temannya. Akhirnya temennya itu ngajak dia jalan-jalan untuk mengurangi kesedihannya. Dia tuh pergi traveling keliling dunia, salah satunya ke Jepang. Jadi memang cukup lama nih, Gigi tuh nggak bisa move on sama Eken ya. Dia butuh waktu untuk pulih ya. Betul. Nah, sampai akhirnya di tahun 2011, Gigi ini tuh bertemu sama seorang pria Spanyol yang namanya Sergio Crespo Gutes. Nah, dia tuh merupakan seorang mantan pemain basket dan juga eksekutif di Nestle. Jadi bukan lagi kalangan artis nih. Jadi orang biasa ya guys ya kali ini ya. Ketika itu memang Gigi kan sedang traveling ke Spanyol. Gara-gara ya hubungan yang kandas tadi, dia kan keliling dunia kan. Hubungan mereka itu ternyata adalah cinta pada pandangan pertama. Yang prosesnya berlangsung sangat cepat. Gue rasa karena Gigi ini sudah cukup berpengalaman lah ya. Jadi dia udah bisa menyortir mana yang oke, mana yang enggak. Ini kayaknya oke nih, ya nggak guys? Karena setelah merajut kasih, cuman hanya beberapa bulan, akhirnya Sergio ini melamar Gigi. Cepet ya. Gigi dan Sergio menikah di Ibiza, Spanyol. Mereka mengadakan pesta yang indah sekali di tepi pantai. Waduh, Ibiza kan biasa buat party-party ya. Betul. Dan kebenaran pesta mereka ini hanya dihadiri saudara dan kerabat dekat aja. Nah, lalu 4 tahun kemudian nih, ada berita bahagia datang kepada mereka berdua. Karena Gigi itu melahirkan anak perempuan pertamanya. Namanya tuh Sofia Crespo Leung. Oh, campuran antara nama Spanyol dan juga nama Chinese. Betul. Tapi waktu itu tuh umur Gigi udah nggak muda lagi nih, bro. 38 tahun. Itu memang udah cukup banyak ya buat seorang wanita melahirkan di usia segitu. Ya, cukup telat lah. Ya, karena memang resikonya betul. Ada ya. Tapi ya kita bersyukur Gigi baik-baik saja. Betul. Dan anaknya juga sehat ya. Ya. Nah bro, biasanya kan kalau artis sudah menikah, apalagi punya anak, biasanya tuh dia berhenti atau redup lah, makin redup. Yoi, biasanya gitu ya. Betul. Nah, sekarang karirnya si Gigi ini gimana? Memang kan tadi sepanjang karirnya Gigi ini udah lebih dari 40 judul film, 35 album musik, dan juga menulis lebih dari 50 judul lagu nih. Nah, Gigi itu di tahun 2021 yang lalu masih sempat rilis sebuah album. Oh, masih ya? Judulnya Capitulo. Nah, jadi memang Gigi tuh sempat ngomong kalau dia tuh belum mau pensiun dari dunia tarik suara maupun acting. Tapi memang dia memutusin break dulu deh. Pas kebenaran kontraknya juga habis. Tapi dia punya rencana-rencana lain, bro. Dia itu nanti mau coba terlibat lagi di beberapa drama-drama serial TV. Kan sekarang lagi booming nih. Betul. Dracin. Lebih laku main Dracin dibanding main film kayaknya. Iya. Jadi nih, Family Seeker yang memang kangen sama karyanya Gigi Leung, sabar-sabar ya. Kita tunggu nih karyanya dia di Dracin nih. Kita pasti akan lihat tuh di apps handphone. Itu kan ada tuh yang khusus film atau Dracin. Betul. Nah, itu Gigi siap-siap tuh nanti nongol di situ. It's a wrap. Bungkus.